5 pemudik yang akan pulang kampung menjadi korban penipuan. Mereka diturunkan di SPBU di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur dan ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan. Niat ingin segera sampai di kampung halaman harus tertunda bagi 5 pemudik asal Tangerang dan Jakarta ini. Mereka ditipu Biro Perjalanan atau travel. Awalnya kelimanya dijemput di kediaman masing-masing. Namun mereka bingung karena diturunkan di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Mereka mengaku telah membayar Rp350.000 untuk ongkos travel ke daerah Jawa Tengah. Setelah membayar, pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Pondokopi di sini. Tadi awalnya kan sampai Jatiwaringin. Di travel apa namanya ini? Travel Anugerah Trans. Sementara itu, pengemudi mobil yang menjemput korban juga mengaku ditipu. Pengemudi taksi online ini mengaku hanya diminta menjemput korban dan diantar ke Pondokopi. Setelah itu, nomor telepon pemesan tidak bisa dihubungi. Dari Tangerang ke Menteng, ke Karet. Terus Saya jemput, cuman sebelum saya jemput dia setting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya, Bang, settingannya lewat nomor aja, nanti biar Sherlocknya tepat, katanya gitu. Itu di aplikasinya akurat soalnya. Oh ya udah, saya positif thinking aja. Kasus penipuan ini masih ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur yang mendatangi lokasi kejadian usai mendapatkan laporan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir setinggi 30 hingga 50 cm merendam Desa Jotangan, Mojokerto saat momen Lebaran. Meski desa terendam banjir, semangat warga untuk menjaga tradisi silaturahmi tidak surut. Banjir dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm merendam Desa Jotangan, Mojokerto. Genangan air mulai masuk ke permukiman warga 1 hari sebelum Lebaran. Sejumlah akses jalan di dusun tersebut tergenang sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Meski terendam banjir, namun niat warga untuk bersilaturahmi tetap dilakukan. Warga melepas sandal dan sepatu serta menyingsingkan celana mendatangi sanak saudara yang terendam banjir. Ini tadi kan biasanya bisa masuk pakai sepeda motor, mobil bisa masuk juga. Tapi terkendala banjir, jadi maksudnya parkir di depan, maksudnya jalan kaki gitu. Sementara itu warga dusun Gembongan, Sudaryono menjelaskan bahwa banjir kali ini memiliki ketinggian yang cukup signifikan dibanding biasanya. Ketinggiannya kira-kira 60 sampai 70. Itu kapan airnya baru masuk datang ke rumah, Pak? Airnya masuk yang kemarin itu 3 hari. Nah, terus surut, malam takbiran datang lagi. Meski banjir kerap terjadi di wilayah tersebut, kejadian yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri menjadi pengalaman tersendiri bagi warga. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Warga di Sidoarjo, Jawa Timur berbondong-bondong menitipkan sepeda motor mereka ke polsek terdekat. Warga memilih menitip motor ke polsek karena lebih aman dan mudah dibandingkan penitipan motor umum. Polsek Balongbendo, Sidoarjo ramai dikunjungi warga yang akan menitipkan sepeda motor. Mereka rata-rata warga di sekitar polsek yang baru mudik pada Lebaran hari kedua. Selain karena gratis, warga sengaja menitipkan sepeda motor di polsek karena dinilai lebih aman dibanding dengan penitipan motor umum yang ada di titik keramaian. Dengan menunjukkan kartu identitas penduduk, STNK, dan nomor telepon ke petugas, warga bisa menitipkan motor secara gratis tanpa ada batas waktu penitipan. Seluruh motor yang dititipkan ini diparkir di parkiran yang ada di dalam area polsek. Titipkan sepeda motor, mau ke Ngawi, Jawa Tengah. Mudik ya, sama keluarga. Sama keluarga. Aku yakin di sini di polsek lebih aman daripada Gitu ya. Untuk memberi rasa aman dan tidak menimbulkan kecemasan. Ini rata-rata kan pendatang di sini, ada yang ke Ponorogo, ada yang ke Madiun. Jadi kami menghimbau untuk
yang mau menitipkan meninggalkan identitas dan nomor telepon. Jadi suatu saat kembalinya tanggal berapa, nanti biar komunikasi dengan petugas jaga sehingga nanti tidak keliru mengambil maupun menyerahkan petugas, jadi untuk memudahkan administrasi. Penitipan sepeda motor gratis bagi warga digelar di seluruh polsek di Sidoarjo sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang mudik keluar kota Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Selama masa angkutan Lebaran hingga 30 Maret mendatang, 185.000 tiket kereta cepat Wush telah terjual. Lebaran, pengguna kereta cepat Wush dapat memiliki berbagai promo menarik di 20 destinasi wisata terdaftar, mulai dari diskon hingga biaya masuk gratis. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menghadirkan program Wush Value Plus yang memungkinkan penumpang memanfaatkan tiket kereta cepat Wush untuk mendapatkan berbagai promo menarik di 20 destinasi jalur Jakarta-Bandung saat Lebaran 2026. Promo Wush Value Plus dapat diperoleh dengan menunjukkan tiket Wush, baik e-tiket maupun tiket cetak di seluruh mitra yang berpartisipasi. Seluruh pengguna jasa Wush yang memanfaatkan ataupun menggunakan Wush di momen libur Lebaran ini dapat memanfaatkan tiket Wush-nya untuk mendapatkan promo menarik di berbagai destinasi wisata yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Karena ada 20 destinasi wisata ataupun penginapan dan juga kuliner, di mana ketika penumpang menggunakan tiket Wush itu bisa mendapatkan free entry, diskon ataupun juga promo menarik lainnya. Promo Wush Value Plus dapat diperoleh dengan menunjukkan tiket Wush, baik e-tiket maupun tiket cetak di seluruh mitra yang berpartisipasi. Secara kumulatif, penjualan tiket Wush selama masa angkutan Lebaran pada periode 13 hingga 30 Maret 2026 telah mencapai sekitar 185.000 tiket dan diproyeksikan akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus perjalanan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Sore selanjutnya akan ditemani rekan saya Reni Arumsari. Selamat sore Reni, ada informasi apa di iNews Sore selanjutnya? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Selanjutnya iNews Sore masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik, di antaranya libur Lebaran, kawasan wisata dipadati pengunjung dan menyebabkan kemacetan di sepanjang jalur wisata. Pemerintah akan memberlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta usai libur Lebaran untuk tekan konsumsi BBM dampak perang Iran. Pemirsa, akibat pengemudi mengantuk, mobil pemudik terjun ke jurang di kawasan jalur Gunung Gumitri, Jember, Jawa Timur. Akibatnya sempat terjadi kemacetan di lokasi kecelakaan. Mobil minibus yang ditumpangi pemudik ini terjun ke jurang sedalam 12 meter di kawasan Gunung Gumitri, Jember. Suami istri dan 3 anaknya penumpang mobil tersebut selamat. Kecelakaan terjadi saat mobil yang melaju dari arah Lumajang ke Banyuwangi melewati tikungan tajam. Pengemudi mobil diduga mengantuk. Sementara evakuasi mobil dramatis dibantu warga lantaran kondisi lokasi yang terjal. Dua wisatawan terseret ombak saat berenang di pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 1 orang selamat, namun rekannya meninggal dunia. Laut Pelabuhan Batu, tepatnya di Karanghau. Di Karanghau ada 2 orang. Tim penjaga pantai Balawista yang dibantu warga menyelamatkan Raka, 15 tahun, wisatawan yang terseret ombak di pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban diselamatkan setelah terseret ombak saat berenang bersama seorang temannya bernama Said Hidayatullah yang ditemukan meninggal dunia.
Jasad korban ditemukan 200 meter dari lokasi awal korban terseret ombak. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu. Dan alhamdulillah pada pukul 17.00 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di radius kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kedua korban merupakan rombongan wisatawan yang asal Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi yang sedang berlibur perayaan Idul Fitri. Namun ombak besar datang secara tiba-tiba hingga menyeret para korban ke tengah laut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.